Suara ledakan keras mengguncang sekeliling. Kuaang. Saat sinar emas berkilau, pagar pelindung bergetar dan mengguncang dengan hebat. Guaang. Dengan senjata Formless Sword yang kami gunakan, pagar yang bergetar mulai retak dan secara bertahap gagal bertahan. Kim Yang Hun dan aku terus-menerus menyerang pagar dengan Formless Sword dan Surpassing Radiant Saber kami, menghancurkannya. Seoran mengawasi kami dengan ekspresi terkejut. Tapi, kau bisa saja masuk dan menarik bendera-bendera itu. Ketika kau memiliki kekuatan fisik, tidak perlu berpikir terlalu rumit. Guaang. Kim Yang Hun dan aku secara bersamaan menyerang dengan Formless Sword dan Surpassing Radiant Saber kami. Akhirnya, pagar itu retak dan sepenuhnya hancur. Pakang. Bendera formasi di dalam pagar tidak dapat menahan serangan kami dan hancur berkeping-keping. Kim Yang Hun dan aku melangkah melewati pagar, diikuti oleh Seoran yang kebingungan. Apakah ini cukup? Ya, ya. Itu lebih dari cukup, senior. Tapi, jika kau tidak keberatan saya bertanya. Seoran dengan hati-hati bertanya, melihatku terus menjawab dalam bahasa ras iblis. Apakah kau juga setengah manusia? Bahasa ras iblis, yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk melihat aliran yin dan yang, sepenuhnya berbeda dari struktur komunikasi manusia, yang bergetar udara untuk berbicara. Menggunakan bahasa ras iblis pada dasarnya sama dengan menyatakan diri sebagai iblis. Bukan setengah manusia. Anggap saja aku sebagai manusia yang unik berbeda. Keunikan inilah yang mendapatkan pengakuan dari Raja Naga Laut untuk membantumu. Aku mengerti. Terima kasih atas bantuanmu. Sekarang setelah pagar ini hancur, aku akan melanjutkan dari sini. Jika kau datang ke tempatku nanti, aku akan memberi kompensasi yang layak. Namun, aku menggelengkan kepala. Tidak, aku akan bergabung denganmu. Permisi? Aku selalu ingin memasuki kapal penyeberangan neter yang terkenal dari lembah hantu hitam. Seoran terlihat sedikit terbebani dengan gagasan Kim Yang Hun dan aku, yang jelas merupakan kultivator yang kuat, menemaninya, tetapi aku tidak memperdulikan hal itu dan melangkah bersamanya menuju kapal penyeberangan neter. Lebih baik terbebani daripada mati. Dan begitu, Kim Yang Hun, Seoran, dan aku mendekati dek kapal penyeberangan neter. Apa? Energi hantu dan yin yang telah meresap di dek tiba-tiba menghilang. Kapal penyeberangan neter, yang dikenal karena energi hantu dan yin-nya, tampaknya kehilangan aura menakutkannya. Ada apa ini? Seoran melihat sekeliling, bingung, tetapi aku memiliki firasat tentang alasannya. Aku mengirim pesan hati kepada Kim Yang Hun, menjelaskan situasinya. Memahami, Kim Yang Hun menggenggam sabernya dengan erat. Kami memasuki bagian dalam kapal penyeberangan neter. Seperti yang diharapkan. Bagian dalam kapal penyeberangan neter, tidak seperti kunjunganku di kehidupan sebelumnya, tidak dipenuhi energi hantu dan yin yang terlalu kuat. Yah, itu menguntungkan. Jika energi hantu dan yin tidak terlalu intens, menjelajahi bagian dalam seharusnya tidak terlalu sulit. Dengar, Daois Seo. Aku melihat Seoran dan berbicara. Ayo langsung menuju ke tingkat bawah kapal penyeberangan neter. Mulai eksplorasi kita dari bawah. Ya. Aku memiliki firasat buruk. Alasan berkurangnya energi hantu tampaknya ada di tingkat bawah. Jika senior bilang begitu. Tanpa menunggu jawabannya, aku memimpin jalan menuju tingkat bawah kapal penyeberangan neter. Di kehidupan sebelumnya, semakin dalam kami pergi, semakin padat energi hantu menjadi. Tetapi hari ini, saat kami turun, energi hantu tidak meningkat tetapi tampaknya semakin menipis. Dan segera, kami mencapai tempat yang pernah aku kunjungi di kehidupan sebelumnya. Tingkat terendah dari kapal penyeberangan neter. Tidak seperti tingkat sebelumnya, di mana masih ada sedikit energi hantu, tingkat ini sama sekali tidak ada. Namun, aku tegang dan bersiap.
Kim Yang Hun, yang tiba sedikit kemudian, juga meningkatkan kewaspadaannya dan mulai menarik surpassing radian sabernya. Apa yang kalian lakukan, senior? Huh, di sekitar kami, energi hantu sangat lemah. Tetapi itu tidak menghilang begitu saja. Roh hantu yang berlabuh di tingkat terendah kapal penyeberangan Nether telah menyerap dan melahap energi hantu, mengompresnya di dalam dirinya. Kugu-gugu. Di atas tahta hitam. Ada makhluk yang sepenuhnya diliputi kegelapan, hampir seolah-olah ia telah menjadi bayangan itu sendiri. Tidak seperti sebelumnya, ketika setidaknya garis besar tengkoraknya terlihat, sekarang ia sepenuhnya diselimuti kegelapan. Aku pikir 2 kultivator pembentukan inti telah menyerbu, tetapi hanya 2 key building dan 1 key refining? Tidak, itu tidak mungkin. Memecahkan pagar pelindung kapal penyeberangan Nether memerlukan setidaknya kekuatan pembentukan inti. Kalian pasti telah menguasai beberapa teknik unik. Dari kegelapan, bayangan itu menatap kami. PTSHH. Dari soket mata bayangan itu, nyala api hantu biru menyala. Siapapun itu, tidak masalah. Mereka yang bahkan tidak bisa bertahan dan mengikuti ketika gerbang kenaikan dibuka, sampah belaka, mengira mereka bisa menerima rahasia kultivasi dari lembah hantu Azur? ZAP, ZAP. Aku menelan ludah saat merasakan aura mengancam yang dipancarkan oleh roh hantu. Ini bukan kehadiran lemah yang aku rasakan sebelumnya. Ia menyadari seluruh kekuatan kami dan dalam keadaan siaga tinggi. Apapun yang kalian inginkan dari kapal penyeberangan Nether, kalian tidak akan mendapatkan apapun dari lembah hantu Azur. Aku akan melindunginya. Gemuruh, gemuruh. Kriing, kriing. Auuh, auuh. Dari tubuh roh hantu, energi hantu mendidih, dan dari dalam bayangannya, puluhan, ratusan jeritan hantu meledak. Kemudian, roh hantu bangkit dari tempat duduknya. Langkah, langkah. Ia sepenuhnya terlepas dari tahta. Secara bersamaan, hubungan halus antara ia dan tahta tampaknya terputus. Apakah ia memutus pasokan energi hantu dari kapal penyeberangan Nether? Sebagai imbalan, tampaknya ia telah menyerap semua energi hantu yang tersisa di kapal. Ia tidak lagi memiliki alasan untuk menerima energi hantu, dan kelemahan menjadi pasif dalam serangan saat duduk di tahta telah hilang. Kali ini, akan jauh lebih sulit untuk menghadapi dirinya dibandingkan di kehidupan sebelumnya. Saat berikutnya, roh hantu menggerakkan tangannya, dan cakar hantu berukuran 3 meter meluncur ke arah kami dengan kecepatan luar biasa. Boom! Cakar hantu bertabrakan dengan Formless Sword gangku dan dinetralkan. Kemudian Kim Yang Hun melangkah maju. Kilau. Sinar emas berkedip. Boom! Sabernya menyerang leher roh hantu. Dengan kecepatan yang seolah-olah menghentikan waktu. Roh hantu tidak dapat merespons kecepatan Kim Yang Hun, tetapi surpassing radian sabernya tidak dapat memutus lehernya juga. Roh hantu terpental oleh surpassing radian saber. Kemudian, saat roh hantu membentuk segel tangan, tak terhitung tangan hantu meledak dari tubuhnya, mengincar Kim Yang Hun. Kilau. Sekali lagi, cahaya emas berkedip, dan Kim Yang Hun berada di sampingku. Beberapa mantra khusus secepat Formless Sword MU, seperti cakar hantu. Tetapi roh hantu itu sendiri tidak dapat mengikuti kecepatan mantra-mantra itu. Singkatnya, ia jauh lebih lambat daripada kami. Tetapi output dari surpassing radian saber tidak cukup untuk menembus energi hantu dari roh hantu pembentukan inti itu. Ia melirikku dan berkata, "Aku akan menarik perhatiannya. Kau hadapi dia secara langsung dan serang dia." Ya? Aku bisa meluncurkan serangan yang efektif pada roh itu, tetapi aku perlu mengumpulkan energi untuk melakukannya. Tolong beri aku sedikit waktu. Seoran melihat kami dan berbicara. Kim Yang Hun dan aku saling mengangguk, dan Seoran, memahami maksud kami, berubah dari bentuk setengah manusia menjadi bentuk dragonnya.
Kilau. Sebuah lonceng emas melesat dari mulut Seoran, dan ia mulai mengumpulkan energi di dalamnya. Gemuruh. Sekali lagi, beberapa cakar hantu meluncur ke arah kami. Di kehidupan sebelumnya, serangan menyeramkan ini membuatku putus asa hanya untuk menghindar. Tetapi di kehidupan ini, aku melangkah maju, memutar formless swordku, dan memotong cakar hantu itu. Boom, boom. Cahaya berkedip saat cakar hantu meledak, dan sekali lagi, cahaya emas berkilau. Kilau. Kim Yang Hun, seperti sinar cahaya, muncul di bawah bahu roh hantu. Ia menyerang lengan roh hantu, mengganggu mantra yang sedang ia lakukan. Kaulah. Kriing. Puluhan cakar hantu mengejar Kim Yang Hun, tetapi mereka tidak dapat mengejarnya. Swiss. Sepenuhnya membungkus dirinya dengan cakar hantu, roh hantu mulai membentuk mantra baru. Ini membuat Kim Yang Hun sulit untuk menembus ke dalam. Namun, aku mengambil posisi, memanggil Formless Sword. Metode Severing Vein Saber, angin gunung. Wos. Dengan memegang Formless Sword, aku mempercepat pikiranku ke tingkat ekstrim dan muncul tepat di depan roh hantu. Dalam keadaan itu, sambil mempercepat, aku langsung beralih ke teknik pedang Formless Sword. Seni pedang Severing Mountain, aliran puncak. Angin gunung yang lurus berbelok dan berputar, menjalin melalui celah-celah cakar hantu. Dengan mudah menghindari semua cakar hantu, ia tepat mengenai target di tengah. Boom! Ledakan keras terjadi, dan cakar hantu semuanya meledak sekaligus, memperlihatkan roh hantu yang tertusuk di dada oleh Formless Sword-ku. Roh hantu tampaknya kesakitan, tetapi terus membentuk segel tangan. Apakah ia tidak mati meski begini? Sepertinya lubang di jantung tidak menjadi masalah bagi tubuh hantu, tidak seperti tubuh manusia normal. Aku akan merobeknya. Tentu saja, merobek semuanya menjadi serpihan bukanlah masalah. Seni pedang Severing Mountain, gunung berlapis. Swiss. Formless Sword, yang terjebak di dada roh hantu, berubah, dengan cepat memanjang ke segala arah seperti duri. Sebuah kawat berduri tak terlihat menyelimuti ruang di sekelilingnya. Namun, di saat-saat terakhir, roh hantu menyelesaikan segel tangannya. Penerbangan melarikan diri. Swiss. Dalam sekejap, roh hantu berubah menjadi sinar cahaya gelap dan melarikan diri dari transformasi Formless Sword. Swiss. Meskipun perubahan Formless Sword tidak sepenuhnya melewatkan roh hantu, merobek sebagian besar tubuh hantu, roh hantu akhirnya berhasil melarikan diri. Ini pasti teknik penerbangan melarikan diri dari seorang kultivator pembentukan inti. Seorang kultivator pembentukan inti dapat menggunakan mantra dengan memanfaatkan bintang-bintang yang terbentuk di dantiannya, bersembunyi dalam cahaya yang melarikan diri untuk bergerak cepat. Biasanya, penerbangan melarikan diri digunakan untuk perjalanan jarak jauh, dan kecepatannya begitu cepat sehingga kultivator di bawah tingkat key building tidak dapat mengejar. Beberapa waktu lalu, ketika aku berada di bawah pengajaran guruku, Makli Unrion dari klan Makli menggunakan artefak ajaib penyelamat yang memungkinkannya menggunakan teknik penerbangan melarikan diri dari pembentukan inti beberapa kali, melarikan diri dari pengejaran aku dan Kim Yang Hun. Namun, aku mengambil kembali Formless Sword dan memegangnya lagi, melihat roh hantu yang sedang memperbaiki tubuh hantunya. Apakah itu semua? Aku tersenyum sinis dan mempercepat pikiranku sekali lagi. Sementara kecepatan saya sedikit kurang dibandingkan dengan cakar hantu yang kau proyeksikan. Jika hanya kecepatan itu, aku dapat cukup mengejar dengan Formless Sword. Untuk bereaksi dengan benar, kau harus terus menggunakan mantra itu. Seni pedang Severing Mountain, memasuki gunung. Aku mengayunkan Formless Sword sekali lagi. Formless Sword naik menuju roh hantu di udara, menargetkannya. Roh hantu, menunjukkan tanda-tanda kemarahan, menggunakan teknik penerbangan melarikan diri lagi. Wam! Roh hantu dengan sempit menghindari Formless Sword,
Tetapi di detik berikutnya, ia tidak dapat merespons surpassing radian saber yang muncul di sampingnya. Bang! Sinar emas menyebar seperti kipas, menyerang roh hantu. Boom! Kaulah bajingan. Seandainya aku memiliki harta dharma dan pelayan hantu yang utuh. Tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya, surpassing radian saber Kim Yang Hun muncul lagi di sekitar roh hantu, menyerangnya total 36 kali. Tahan erat. Potong dia sekaligus. Seni pedang Severing Mountain, gerakan pertama, Transcending Peaks. Gemuruh. Aura Formless Sword tumbuh lebih ganas, dan aku menggabungkannya dengan gerakan pedang Dragon Vein, memotong ke bawah dengan Formless Sword. Kim Yang Hun, yang telah menahan roh hantu, mundur dengan kecepatan yang setara dengan cahaya dan roh hantu, yang sangat marah, mengulurkan tangannya ke arah Formless Sword-ku yang menjulang. Boom! Sebuah tulang hantu hitam yang dipancarkan dari tangan roh hantu memblokir Formless Sword-ku. Terhalang ini, saat aku mengucapkan kekaguman, roh hantu dengan cepat membentuk segel tangan lainnya. Aku akan membunuh kalian semua. Gemuruh. Di sekitar roh hantu, ribuan tengkorak hantu, masing-masing cukup kuat untuk dianggap sebagai bola gang, muncul. Diikuti oleh, tak terhitung cakar hantu meledak, dan kawanan serangga hantu menyelimuti sekeliling. Dia sedang menunda waktu. Aku menyadari roh hantu sedang mengumpulkan kekuatan hantu di antara banyak mantra ini, mempersiapkan teknik yang lebih besar. Gemuruh. Aku memegang Formless Sword, terus-menerus mentransformasikannya. Seni pedang Severing Mountain, mengatasi puncak. Formless Sword, yang menyerap berbagai prinsip bela diri dari seni pedang Severing Mountain, mengayun secara horizontal. Satu serangan. Swiss. Dalam satu pukulan, tak terhitung tengkorak hantu dan kawanan serangga hantu yang menghalangi pandanganku semuanya tersapu seperti gelombang. Apa yang tersisa adalah cakar hantu yang mengelilingi roh hantu. Seni pedang Severing Mountain, tebing bercadas. Formless Sword membungkusku. Ia menyelimuti dari segala arah, menjadi badai kecil, dan aku menyelam ke arah cakar hantu dengan momentum serangan dan pertahanan yang terintegrasi. Formless Sword berputar, merobek cakar hantu dan menembus ke dalam. Swiss. Seperti mata badai, pusat cakar hantu tenang, dan roh hantu sedang menyelesaikan segel tangan di sana. Koong. Api hantu biru yang membara di mata roh hantu melemah secara signifikan. Pada saat yang sama, di atas tangan roh hantu, tengkorak biru putih samar melayang. Tengkorak itu tampak tidak stabil, seolah-olah bisa berserakan ke dalam kehampaan kapan saja. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar, dan aku memiliki firasat bahwa menghadapi itu akan berarti kepastian kiamat. Seni pedang Severing Mountain, gunung berlapis. Formless Sword gang memanjang ke segala arah, terpisah. Sekali lagi, medan tak terlihat yang berduri menyelimuti area di sekelilingnya. Boom! Cakar hantu semuanya robek, dan roh hantu, yang tertusuk di seluruh tubuh oleh Formless Sword, menjadi seperti sarang lebah. Namun, roh hantu masih terus menyuplai energi hantu ke segel tangan, menyelesaikan mantra. Seni pedang Severing Mountain, harimau gunung. Aku fokus pada Formless Sword yang telah menyebar ke segala arah menjadi satu titik, dan saat medan berduri tebal menyusut, cahaya emas dari surpassing radian saber memasuki dari luar. Haah! Kim Yang Hun, yang memanifestasikan inti dalam yang dieksternalisasi digunakan sebelumnya, mengayunkan surpassing radian saber, dan kekuatan Formless Sword-ku berkonsentrasi menjadi satu titik dan meledak. Kilau. Cahaya putih yang cerah meledak, menyebabkan ledakan energi hantu, dan aku melihat bahwa lebih dari 80% tubuh roh hantu robek. Swoosh! Cahaya mereda. Dan kemudian, cahaya biru putih menyebar ke segala arah. Ini selesai. Gemetar. Roh hantu,
yang telah dirusak hingga berkeping-keping seolah bisa berserakan kapan saja, menatap kami dengan tatapan marah. Sekarang, mata roh hantu tidak lagi menyala dengan api hantu biru. Mereka memancarkan cahaya merah, seperti hantu biasa. Ayo, pergi bersama. Mati bersama. Kim Yang Hun dan aku membaca niat roh hantu dan mengeraskan ekspresi kami. Tengkorak biru putih membengkak. Kekuatan kematian yang hebat yang terkandung di dalamnya membuat seluruh lantai kapal penyeberangan Nether terasa dingin menggigil. Kemudian, suara Seoran datang. Awas, seniors. Seberkas harapan berkilau di wajahku dan Kim Yang Hun. Seoran, yang memegang lonceng emas di mulutnya, telah mengumpulkan energi yang luar biasa di dalam mulutnya. Seoran membuka rahangnya. Kilau. Kekuatan lonceng pengendali hantu bercampur dengan napas Seoran. Tidak biru, tetapi kilauan emas melesat, terbang ke arah kami. Koong. Oh. Roh hantu, yang berusaha meledakkan tengkorak biru putih, terjebak dalam napas emas bersama tengkorak itu. Kekuatan hantu ditekan oleh kekuatan lonceng pengendali hantu, mengurangi kekuatan bunuh diri. Ledakan biru hanya mengeluarkan kekuatannya di dalam cahaya emas. Ledakan yang hebat yang telah memancarkan energi yang ganas secara bertahap melemah di dalam sinar emas. Apakah ini naga? Kim Yang Hun mengklik lidahnya, melihat Seoran yang mengeluarkan sinar dengan kekuatan harta dharma. Bisakah dia melakukan serangan itu setiap saat? Jika iya, aku ingin berduel dengannya. Mungkin tidak. Daoist Seo telah mengumpulkan energi sejak tadi. TSK. Saat itulah itu terjadi. Fuos. Bersinar cahaya emas mulai melemah. Kekuatan Seoran semakin menipis. Ledakan biru, meskipun sangat berkurang berkat usaha Seoran, masih mengandung kekuatan yang mengerikan. Sepertinya kekuatan Daoist Seo saja tidak cukup. Tetapi setidaknya kekuatannya telah sangat berkurang. Benar, ayo lakukan. Dalam beberapa saat, kekuatan Seoran akan habis, dan ledakan akan meledak lagi. Kim Yang Hun dan aku bergerak ke kedua sisi roh hantu, mengambil posisi kami. Kami memegang Formless Sword dan Surpassing Radiant Saber. Saat berikutnya, napasan Seoran sepenuhnya padam, dan ia jatuh ke tanah, terengah-engah. Cahaya biru meledak melampaui penjara emas. Dan kemudian, sabre dan pedang melambai. Seni pedang Severing Mountain, gerakan pertama, mengatasi puncak. Metode Severing Vein Saber, gerakan pertama, kekuatan gunung. Masing-masing dari kami menggunakan seni bela diri kami menuju ledakan dari arah yang berlawanan. Memasuki gunung, menaikkan vein, mengalir puncak. Roh gunung, hadirnya gunung, angin gunung. Formless Sword mengalami perubahan yang tak terhitung, memaksimalkan kekuatan tekniknya. Surpassing Radiant Saber, dengan kecepatan ekstrim, membelah momen itu dan meledak menjadi cahaya. Badai tanpa bentuk dan badai emas melahap cahaya biru dari kedua sisi. Akhirnya, setiap seni bela diri dan makna mendalam mereka terbuka. Lembah bergema, 9 gunung 8 laut, danau surgawi. Batang besar, melebihi gunung, kembali ke rumah. Boom! Seni pedang Severing Mountain, gerakan akhir. Metode Severing Vein Saber, gerakan akhir. Memotong gunung. Saber Tom. Berbagai transformasi dari Formless Sword berkonsentrasi dalam satu serangan yang memotong gunung. Kecepatan ekstrim dari Surpassing Radiant Saber terkurung dalam satu serangan yang mengubur bahkan cahaya di bawah bilahnya. Boom! Kekuatan emas dan tanpa bentuk melahap ledakan biru, sepenuhnya menggiling sisa-sisa roh hantu yang sedang menopang mantra di inti. Cua-a. Setelah melepaskan gerakan akhir, kami memegang Formless Sword dan Surpassing Radiant Saber, menatap melalui cahaya yang memudar. Cahaya memudar, dan di dalamnya, sosok berdiri.
Dia masih belum mati. Sungguh keras kepala. Jika dia mati sekali, seharusnya dia pergi dengan tenang ke dunia bawah. Kim Yang Hun mengklik lidahnya, kembali tegang. Namun saat cahaya memudar dan bentuknya terungkap, kami terkejut. Di depan kami bukanlah roh hantu menyeramkan dari sebelumnya, tetapi seorang pria parubaya transparan berpakaian jubah hitam. Pria parubaya berpakaian jubah hitam itu mengangkat api hantu biru gelap di kedua tangannya, menggunakan mantra. Berdasarkan sisa energi hantu, mantra ini tampaknya adalah yang terakhir. Mantra besar kepemilikan jiwa gelap. Boom! Api hantu biru gelap menyelimuti roh hantu, dan dia, yang diselimuti oleh api biru gelap, menerjang ke arahku. Ketahuilah dosa menginginkan harta benda lembah. Swiss! Aku mencoba memotongnya dengan Formless Sword, tetapi entah bagaimana, bahkan Formless Sword pun melewatinya, dan roh hantu tersedot ke dalam dantianku. Kejahatan gelap mencemari jiwaku. Jiwaku sedang tergerogoti. Roh hantu memasuki dantianku, menyentuh inti jiwaku, dan meresap jauh ke dalamnya. Ia menembus ke kedalaman kesadaranku di mana tidak ada orang lain yang pernah memasuki. Dalam sekejap, ia menyusup ke dalam diriku, dan esensi hatinya saling berjalin dengan milikku. Emosi yang ia rasakan sepanjang hidupnya dan kesadarannya masuk ke dalam diriku, dan sebaliknya, emosiku dan kesadaranku meresap ke dalam dirinya. Dan kemudian, keugaah. Roh hantu, yang telah memasuki jiwaku, mulai berteriak gila. Huaah, keluarkan aku. Berhenti. Tolong, tolong. Tetapi, aku, sebaliknya, mengencangkan cengkeramanku lebih erat dengan kehendak di dalam kesadaranku. Apa kau? Mengapa seorang manusia memiliki pikiran dan perasaan seperti itu? Apakah kau? Apakah kau? Dengan suara yang dipenuhi rasa takut dan putus asa, roh hantu itu menangis. Apakah kau benar-benar manusia? Ketika roh hantu menggunakan mantra besar kepemilikan jiwa gelap untuk menyusup ke kesadaran Seo Eun Hyun, ia cukup percaya diri. Sebuah kartu truf yang digunakan oleh kultivator lembah hantu hitam. Sebuah teknik untuk merebut kendali tubuh lawan dengan langsung menghadapi kekuatan kehendak mereka dan kehidupan yang telah mereka jalani. Selain itu, di dunia esensi hati, ia, yang telah menguasai metode jalur hantu, memiliki keuntungan yang signifikan. Yang perlu ia lakukan hanyalah menekan inti esensi hati lawan. Berpikir demikian, ia menyentuh inti jiwa Seo Eun Hyun, esensi hatinya. Boom! Cahaya terang mengelilinginya, dan dalam sekejap, roh hantu menemukan dirinya di ruang yang aneh. Apa? Pop! Tiba-tiba, seluruh tubuh roh hantu berubah menjadi sarang lebah. Ah, ah, ah. Pedang-pedang jernih dan transparan menusuk ke belakang. Pedang-pedang tanpa warna yang padat di tanah menyambutnya dengan antusias. Kug, ah! Ia berteriak. Mereka terjebak rapat di segala arah. Pedang-pedang membentuk gunung raksasa jauh di sana. Neraka gunung pedang tanpa warna. Itulah dunia esensi hati yang telah ia masuki. Apa ini? Bisakah seorang manusia memiliki keadaan pikiran seperti ini? Biasanya, esensi hati, baik untuk kultivator maupun binatang iblis, kecil. Beberapa orang memiliki esensi hati yang muncul sebagai anak, beberapa sebagai rumput kecil, dan yang lainnya sebagai batu. Tetapi umumnya, esensi hati adalah sebuah objek. Sebuah objek yang bisa menjadi fokus seseorang atau ideal yang mereka pikirkan, sebuah entitas tunggal. Biasanya, itulah esensi hati yang normal. Tetapi ini adalah sesuatu yang lain. Adunia, esensi hati yang membentuk dunia yang begitu luas dan jelas tidak pernah terdengar. Ia tidak pernah mendengar atau melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Tetapi yang paling menakutkan adalah ini.
Meskipun dunia ini adalah esensi hati orang ini, mengapa ia memiliki dunia yang menyakitkan seperti ini? Tertusuk di seluruh tubuh oleh pedang-pedang tanpa warna yang tumbuh pada dari tanah, roh hantu tidak dapat bergerak. Pedang-pedang tanpa warna menyebabkan rasa sakit yang luar biasa hanya dengan kontak. Kegagalan konstan demi kegagalan. Sebuah hidup yang hanya berisi kerugian. Meskipun semua usaha, aku selalu ditolak dan ditolak. Semuanya dalam kehidupan ini akhirnya hancur. Meskipun aku hidup, seolah-olah aku tidak ada. Pedang-pedang itu menggema dengan suara Seo Eun Hyun. Masing-masing mewakili bagian dari kehidupan Seo Eun Hyun. Apakah kau benar-benar manusia? Pedang-pedang itu melambangkan hidupnya. Dihimpit oleh rasa sakit yang sangat besar yang mereka pancarkan, roh hantu berteriak ketakutan. Kau bukan manusia. Tidak ada manusia yang bisa seperti ini. Kau adalah hantu, lebih dekat dengan kematian bahkan daripada aku yang sudah mati. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki esensi hati seperti ini? Gemuruh. Gunung pedang bergetar. Roh hantu merasa dirinya tersedot ke dalam pedang-pedang yang jernih dan bersih. Seo Eun Hyun sedang memanipulasi esensi hatinya, menjebaknya. Roh hantu, menghadapi pemandangan yang tidak bisa dipercaya ini, hanya bisa tertawa gila. Eun Hyun, kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku berbicara, setelah sepenuhnya menaklukkan roh hantu di sudut kesadaranku. Aku telah sepenuhnya menundukkannya. Tidak akan ada masalah. Howowo. Aku membentuk segel tangan dan menghembuskan energi spiritual. Dalam energi spiritual itu, wajah roh hantu, terperangkap oleh kehendakku, menatapku dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Apa kau? Apa kalian? Kami hanya manusia. Apalagi? Heh, kau menyebut dirimu manusia. Roh hantu itu tertawa pahit. Yah, itu memang pertarungan yang sulit. Sekarang setelah energi hantunya hampir habis, dia akan pergi ke dunia bawah dengan sendirinya jika kita membiarkannya pergi, bukan? Aku hendak melepaskan ikatan kesadaran roh hantu ketika ia berbicara. Tunggu sebentar. Apa itu? Aku mengakui kekuatanmu. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa melawan, dan bahwa aku telah kalah. Jadi, sebagai belas kasih seorang pemenang, bisakah kau memberiku satu permintaan terakhir? Swos. Roh hantu, yang telah ditangkap dalam kesadaranku, mengubah bentuknya. Ia muncul sebagai pria parubaya transparan berpakaian jubah hitam yang telah aku lihat sebelumnya. Pria parubaya itu berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat pahit. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Jika aku harus mati seperti ini, ada sesuatu yang ingin aku lakukan untuk terakhir kalinya. Tolong, sebagai belas kasih seorang pemenang, berikan aku permintaan terakhirku. Kim Yang Hun dan aku saling memandang sejenak, membaca esensi hatinya. Ia tidak berbohong atau berniat membahayakan kami. Ia benar-benar meminta belas kasih kami. Ia tidak lagi memiliki semangat untuk berjuang. Yah, itu baik-baik saja. Tetapi mengapa kita harus? Aku menganggap mengirimmu dengan damai ke dunia bawah adalah tindakan belas kasih yang signifikan. Kau benar. Oleh karena itu, jika kau mengabulkan permintaanku, aku juga akan memberi kalian imbalan. Kata-kata yang menyusul membuatku tertegun. Aku dibunuh oleh Matlord dan menjadi jiwa yang mengembara. Tetapi sebenarnya, aku adalah kultivator Heavenly Being dari lembah hantu hitam dan penjaga repositori kitab yang mengetahui berbagai macam metode. Metode Naschen Soul, metode pembentukan inti, metode key building. Apapun dari 5 elemen yang kau inginkan, sebutkan saja. Jika kau mengabulkan permintaanku, aku akan memberimu 1 atau 2 sebagai imbalan. Kami membaca esensi hatinya. Memang, ia tidak berbohong. Jika kau mengabulkan permintaan terakhirku, aku akan membagikan semua yang ingin kau ketahui.
Metode Key Building. Di antara para kultivator, metode penyempurnaan ki dasar sangat mudah diakses jika seseorang memiliki cukup batu roh, tetapi kesulitan untuk mendapatkan metode Key Building, yang biasanya dikuasai oleh para tetua dari klan kultivator, jauh lebih tinggi. Belum lagi metode pembentukan inti yang lebih maju, yang melampaui metode Key Building. Sebagai contoh, dalam hal metode penyempurnaan ki dasar, aku tahu 5 metode yang tercatat dalam 5 jalan yang melampaui untuk kultivasi dan satu lagi dari metode tempat tinggal bumi milik klan Cheongmun. Bahkan mungkin bagi kultivator lain untuk membeli metode penyempurnaan ki dasar tambahan. Namun, satu-satunya metode Key Building yang aku ketahui saat ini adalah metode atribut kayu yang diajarkan oleh guruku sebagai pengetahuan. Metode atribut kayu, hutan laut berkilau 1000. Secara teori, metode ini bisa mengantarkan seseorang dari Key Building melalui pembentukan inti hingga tahap jiwa Naschen. Tentu saja, ini berfokus pada pemahaman sebelum terobosan dan sulit untuk dikuasai dan dipahami, menjadikannya metode langka di klan Cheongmun, tanpa ada yang lain selain guruku yang pernah mempraktikannya. Hutan laut berkilau 1000 sangat bagus, tetapi untuk memiliki metode yang aku inginkan. Terutama karena lembah hantu hitam memiliki sejarah panjang dan dikatakan tidak kekurangan metode atribut. Pertama, tidak ada salahnya mengumpulkan sebanyak mungkin metode Key Building. Selain itu, aku bisa mempersiapkan metode untuk tahap pembentukan inti dan jiwa Naschen sebelumnya. Ini adalah tawaran yang menarik. Namun, bagaimana aku bisa mempercayai bahwa metode yang kau berikan akan asli? Setelah tertipu oleh Seo Hweol untuk menggunakan panggilan angin, transformasi naga, aku tak bisa tidak skeptis terhadap tawarannya yang menawarkan metode secara gratis. Bagaimana beraninya kau mempertanyakan aku, seorang tetua dari lembah hantu azur yang agung? Tetua atau tidak, kau hanya hantu sekarang, tetapi aku memiliki terlalu banyak yang dipertaruhkan. HMPH, tidak sopan. Baiklah, aku akan bersumpah. Ia meletakkan tangannya di dinding kapal penyeberangan Nether dan mulai berbicara. Di depan kapal penyeberangan Nether ini, aku, Song Jin, yang pernah menjadi tetua di Lembah Hantu Azur, bersumpah demi kehormatan nama Lembah Hantu Azur untuk tidak berbohong tentang metode kultivasi. Dinding kapal penyeberangan Nether bergetar lembut, dan sebuah koneksi mistis tampak terbentuk antara roh hantu, Song Jin, dan kapal. Aku meneliti esensi hati dan niatnya untuk menilai kebenaran. Ternyata, ia memiliki beberapa niat tersembunyi, tetapi setidaknya ia berniat untuk tidak bermain trik dengan metode kultivasi. Sebaiknya, niat tersembunyi kecil tidak menjadi masalah. Kim Yong-hun juga membaca esensi hatinya dan mengirimkan pesan hati menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Aku mengirim kembali pesan hati yang mengonfirmasi bahwa semuanya baik-baik saja. Baiklah, maka mari kita dengar permintaanmu. Jika itu tidak masuk akal, aku tidak akan mengabulkannya. Itu tidak ada yang tidak masuk akal. Aku akan mengajarkanmu cara mengoperasikan kapal penyeberangan Nether, jadi bawa kapal itu ke laut. Hanya itu? Hanya itu. Seoran bertanya dengan tatapan bingung. Apakah kapal penyeberangan Nether tidak dapat bergerak lagi? HMPH, ia telah kehilangan sebagian besar fungsi utama dan sumber kekuatannya, tetapi masih ada cukup kekuatan jiwa sisa untuk beberapa perjalanan lagi. Ia rusak, tetapi satu perjalanan lagi tidak masalah. Song Jin mengusap kapal penyeberangan Nether dengan ekspresi penuh rasa pahit. Kapal penyeberangan Nether masih bisa berlayar. Membaca esensi hati Song Jin, sepertinya ia ingin mengakhiri hidupnya dengan kapal tersebut. Ingin mengakhiri hidup di tempat yang diinginkan, pada waktu yang diinginkan. Merasa empati yang aneh terhadapnya, aku melihat sekeliling. Aku bersedia memenuhi permintaan hantu ini. Bagaimana denganmu, Kim Hyong? Lakukan sesukamu. Tapi aku tidak bisa mengoperasikan kapal penyeberangan Nether atau semacamnya. Bagaimana denganmu, Daoi Seo? Aku. Seoran ragu sejenak, lalu melihat Song Jin dan berbicara.
Aku ingin tetua dari lembah hantu hitam membantuku mencari sesuatu yang ditinggalkan oleh ibuku. Mendengar kata-kata Seoran, Song Jin mengernyit dalam-dalam. Aku sudah terganggu olehmu sejak tadi. Jadi, kau adalah aib lembah, seorang setengah manusia. HMPH, aku mendengar kau dari keturunan setengah manusia tetapi terlalu terikat pada ras iblis untuk menggunakan ritual 7 bintang dan diasingkan di klanmu. Song Jin menatap Seoran dengan tajam. Ibumu adalah murid yang menjanjikan dari lembah hantu hitam. Seandainya dia tidak melahirkanmu, dia bisa mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjadi tetua jiwa Naschen. Seorang noda seperti dirimu muncul, menyebabkan pemutusan dukungan, dan kau melakukan aib dengan berpihak pada suku naga laut, merendahkan statusnya menjadi murid biasa. Bagaimana kau berani meminta aku untuk menemukan pusaka ibumu sekarang? Song Jin menatap Seoran dengan sangat tidak senang dan melanjutkan. Jika kau ingin menemukannya, carilah sendiri. Aku tidak akan membantu dengan hal-hal seperti itu. Aku berpikir untuk mendesak Song Jin agar membantu Seoran, tetapi melihat esensi hatinya yang keras, aku menyerah. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan, ia tampaknya tidak mau berkompromi dalam hal ini, yang langsung terkait dengan kehormatan lembah hantu hitam. Daoi Seo, aku akan membantumu dalam pencarianmu. Bersama-sama, kita bisa menemukannya lebih cepat. Itu saja, apakah benar hanya tentang membawa kapal penyeberangan neter keluar ke laut? Ya, itu saja yang aku butuhkan. Aku akan mengajarkanmu cara mengoperasikan kapal penyeberangan neter, jadi ikuti aku. Aku mengikuti Song Jin ke dek atas kapal penyeberangan neter. Kapal penyeberangan neter pada awalnya bergerak menggunakan jiwa dan energi spiritual yang disimpan dalam kapal itu sendiri. Sebelum Matlord mengambil sumber kekuatannya, jiwa dan energi spiritual hampir tak terbatas, tetapi sekarang mungkin akan habis setelah beberapa kali penggunaan. Ia mengajarkanku cara mengoperasikan kapal penyeberangan neter. Aku menginstruksikan Seoran untuk mencari di dek bawah kapal penyeberangan neter sementara aku mencari di dek atas. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah mencari di dek atas kapal penyeberangan neter dan tidak menemukan apa-apa, jadi ini adalah sikap untuk menghemat waktunya. Selama beberapa hari, aku belajar cara mengoperasikan kapal penyeberangan neter dari Song Jin, sementara Seoran mencari secara menyeluruh di dek bawahnya. Kim Yang Hun berlatih pedang berkilau yang melampaui. Sekitar 2 minggu berlalu. Kau tampaknya sudah menguasainya. Song Jin mengamati saat aku menghubungkan kesadaranku ke berbagai bagian kapal penyeberangan neter, mengendalikannya. Pada awalnya, dikatakan bahwa puluhan orang diperlukan untuk mengoperasikan kapal besar yang terkompresi ruang ini, tetapi tampaknya aku sendirilah yang cukup untuk mengoperasikan kapal rusa ini dengan canggung. Sebenarnya, bagi para kultivator, mungkin saja satu kesadaran seseorang melakukan pekerjaan puluhan orang, jadi mengoperasikannya secara canggung tidak terlalu sulit. Sekitar waktu ini, pencarian Seoran di dek bawah hampir berakhir. Hanya 3 ruangan lagi yang harus dicari. Semoga salah satunya berisi pusaka ibuku. Seoran berbicara dengan suara bergetar. Song Jin melihat Seoran dengan ekspresi kompleks. 2 hari kemudian, Seoran menemukan pusaka ibunya. Apakah kau menemukannya? Ya, senior. Berkatmu, aku bisa menemukan pusaka ibuku. Di tangan Seoran terdapat sebuah slip giok. Apakah kau sudah membacanya? Belum. Aku berencana kembali ke kamarku, mempersiapkan diriku secara mental, dan kemudian membacanya. Baiklah. Kemudian, Song Jin, yang sedang mengamati kami, berbicara. Kini kau tampaknya telah menyelesaikan urusanmu di kapal penyeberangan neter, mungkin saatnya untuk memenuhi permintaanku. Baiklah, mari kita lakukan itu. Aku akan mengoperasikan kapal penyeberangan neter dan berangkat. Aku naik ke dek atas kapal penyeberangan neter tempat roda kemudi berada. Aku mengalirkan kesadaranku ke dalam roda kemudi. Struktur dan sistem kapal penyeberangan neter sangat berbeda dari kapal biasa. Fuos. Sekarang kirim kesadaranmu ke berbagai bagian sumber daya tambahan dari kapal penyeberangan neter. Guntur. Keadaan dan struktur saat ini dari kapal penyeberangan neter muncul dalam pikiranku.
Aku mengirim kesadaranku ke berbagai bagian skema, merangsangnya. Kapal penyeberangan neter kemudian mulai bergetar, mengeluarkan lebih banyak energi spiritual. Kapal penyeberangan neter, aktifkan. Kapal penyeberangan neter, aktifkan. Raung. Angin yin bertiup dari bawah kapal penyeberangan neter. Secara bersamaan, kapal penyeberangan neter mulai naik. Wow! Kim Yang-hun mengamati dari tepi dek, melihat ke bawah, sementara Seoran melihat sekeliling dengan campuran ketegangan dan antisipasi. Berangkat. Raung. Kapal penyeberangan neter terbang ke udara dan mulai bergerak maju, mengikuti kehendakku dan manipulasi. Mengikuti nasihat Song Jin, aku mendistribusikan energi spiritual ke sana-sini, mengendalikan kapal penyeberangan neter. Sial, mengapa kecepatan operasinya hanya secepat ini? Bukankah kau di tahap pembentukan inti? Dengan kultivasi pembentukan inti, keluaran energi spiritual murni seharusnya jauh lebih tinggi, membuat kecepatan operasinya jauh lebih cepat. Ia menatapku dengan ekspresi kesal dan melanjutkan. Namun, aku mengabaikannya dan dengan diam mengemudikan kapal penyeberangan neter. Ciprat, ciprat. Pecahan dan puing-puing dari kapal penyeberangan neter yang rusak jatuh ke bawah. Mengingat kerusakan besar pada kapal, sejumlah besar puing-puing jatuh. Wos! Kapal penyeberangan neter menembus penghalang dan formasi yang diletakkan di laut. Saat kapal penyeberangan neter yang berada di tengah meninggalkan posisinya, penghalang mulai runtuh. Wos! Sumur yang dipenuhi air laut. Kiaa! Itu kapal penyeberangan neter. Lari! Kita akan dimakan oleh kapal itu. Para hantu di penghalang kabut di luar berteriak melihat kapal penyeberangan neter dan memberi jalan. Saat kami melewati tengah kabut laut, penghalang runtuh, dan semua hantu di dalamnya naik ke surga. Akhirnya, duk! Kami menghancurkan penghalang ilusi dan memasuki area laut yang sebenarnya. Wos! Saat para hantu dibebaskan, energi yin dan energi hantu yang mendidih di seluruh area laut mulai menghilang. Awan gelap mencair, dan sinar matahari mengalir melalui celah-celah. Wos! Kapal penyeberangan neter, yang telah terbang di udara untuk sementara, jatuh ke laut. Kapal penyeberangan neter yang bobrok itu nyaris mengapung dan meluncur di atas laut. Song Jin mengamati pemandangan ini dengan diam. Setelah beberapa saat, ia berbalik menatapku. Jika kau memiliki pertanyaan, tanyakan sekarang. Aku rasa aku akan mencapai nirvana. Aku akan menjawab semua yang kau tanyakan sekarang. Apakah itu termasuk pertanyaan yang tidak berkaitan dengan metode kultivasi? Ya. Berpikir sejenak, aku mengajukan pertanyaan. Aku tahu nama lembah sebagai lembah hantu hitam, tetapi mengapa kau menyebutnya lembah hantu azur? Itu sederhana. Metode utama lembah kami adalah jalur hantu, berurusan dengan hantu. Pada dasarnya, metode ini menunjukkan energi hitam. Namun, dikatakan bahwa mereka yang menguasai jalur hantu menunjukkan energi biru, azur. Aku teringat cahaya biru dalam transformasi hantunya dan tengkorak yang meledak dalam tengkorak biru putih yang ia panggil. Bahkan aku, yang telah mencapai tahap makhluk surgawi dan memahami beberapa prinsip jalur hantu, bisa mengubah sebagian energiku menjadi biru. Tetapi mereka yang benar-benar mencapai ekstrim jalur hantu dikatakan dikelilingi oleh energi biru. Lembah hantu azur adalah cita-cita yang kami impikan di lembah hantu hitam. Aku dan beberapa tetua percaya bahwa lembah hantu hitam suatu hari akan mencapai cita-cita ini, jadi kami menggunakan nama lembah hantu azur. Aku mengangguk mendengar jawabannya dan mengajukan pertanyaan berikutnya. Dikatakan bahwa gerbang kenaikan terbuka sekali setiap 1000 tahun. Apakah itu selalu menyebabkan semua sekte di setiap benua untuk naik secara massal seperti ini? Song Jin menggelengkan kepala mendengar pertanyaanku. Memang, tetapi periode ini aneh.
Selama periode ini, ketika gerbang kenaikan akan dibuka, seluruh benua menjadi terlalu panas, seperti tong mesiu yang siap meledak. Tidak pernah ada waktu dengan begitu banyak kultivator makhluk surgawi di generasi manapun. Bukan hanya kultivator makhluk surgawi tetapi juga kultivator jiwa Naschen. Song Jin melanjutkan penjelasannya. Di antara banyak kultivator tersebut, Grand Elder dari Dewan Tetua Lembah Kami, mantan pemimpin sekte dari sekte petir surgawi emas, pendiri sekte penciptaan surga, para pemimpin aliansi jalur benar dan iblis, serta perwakilan dari suku iblis, Raja Peng Suci, Raja Naga Laut, dan Raja Harimau Perkasa. Semuanya berkumpul untuk sebuah pertemuan. Raja Naga Laut Seo Hueol memimpin pertemuan tersebut, dan hasilnya adalah prediksi bahwa jika keadaan terus berlanjut seperti ini, urat naga di seluruh benua dan lautan akan habis sepenuhnya karena kultivasi dan kompetisi dari banyak kekuatan besar. Ia tampak mengingat masa lalu saat berbicara. Untuk mencegah kehabisan urat naga dan benua terjerumus dalam bencana, diusulkan agar semua kultivator makhluk surgawi bersatu untuk naik bersama selama pembukaan gerbang kenaikan ini, bersama dengan sekte dan kekuatan mereka. Naik bersama akan saling mendukung melawan tekanan spasial, meningkatkan kemungkinan keberhasilan kenaikan. Selain itu, naik sendirian berarti memulai dari awal, sementara naik dengan sekte berarti memiliki kekuatan pendukung yang kuat. Bagi para murid dari sekte-sekte ini, itu juga berarti kesempatan untuk berlatih di dunia yang jauh lebih unggul. Jadi ini adalah proposal yang baik untuk semua orang. Apakah itu sebabnya begitu banyak kultivator makhluk surgawi naik kali ini? Ya. Selain itu, kenaikan ini mengharuskan semua makhluk jiwa Naschen ke atas, dan mereka yang memiliki potensi untuk mencapai jiwa Naschen, untuk diambil. Dengan sekte-sekte besar dan kultivator makhluk surgawi yang pergi, jelas bahwa kultivator jiwa Naschen akan menyebabkan kekacauan, mencoba menguasai warisan dan kekuatan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, bahkan kultivator jiwa Naschen, baik dengan keinginan atau tidak, semuanya terpaksa terlibat dalam kenaikan ini. Lembah Hantu Hitam, sekte petir surgawi emas, sekte penciptaan surga, aliansi jalur benar dan iblis, serta 3 suku iblis besar bekerja sama untuk menghilangkan mereka yang menolak untuk naik. Mereka juga menangkap kultivator pembentukan inti berbakat yang memiliki potensi untuk mencapai jiwa Naschen, menggabungkan mereka ke dalam kekuatan mereka. Song Jin tertawa. Jadi, setelah gerbang kenaikan ditutup, benua ini hanya tersisa dengan orang-orang seperti aku, pada dasarnya adalah hantu pembentukan inti yang mengembara menunggu kematian, dan kultivator pembentukan inti lainnya yang tidak memiliki prospek untuk mencapai tahap jiwa Naschen. Atau mereka yang pembentukan inti tetapi hampir tidak memiliki sisa kehidupan, hanya orang tua yang merintih di tempat tidur kematian. Akan memakan waktu setidaknya 600 hingga 700 tahun agar seorang kultivator jiwa Naschen muncul di benua ini lagi. Haha. Setelah mendengar penjelasannya, aku akhirnya memahami keadaan yang mengelilingi kenaikan ini. Bukankah klan Makli mulai memproduksi lebih banyak pil setelah gerbang kenaikan ditutup untuk memperpanjang umur kultivator pembentukan inti tahap akhir mereka? Semua itu untuk membeli waktu bagi para kultivator pembentukan inti tersebut untuk mencapai jiwa Naschen. Klan Jin menyerang bengkel pil klan Makli untuk mencegah munculnya kultivator jiwa Naschen dari klan Makli. Karena semua kultivator pembentukan inti muda yang memiliki potensi atau sudah berada di jiwa Naschen telah naik, hanya mereka yang tua, yang tidak dapat mencapai jiwa Naschen bahkan di usia tua, yang berjuang untuk memperpanjang hidup mereka. Begitu mereka mencapai jiwa Naschen, mengingat keadaan di sekitar yang hanya memiliki kultivator pembentukan inti, kekuatan mereka akan menjadi yang terkuat di sekitarnya. Aku akhirnya memahami kepentingan kekuatan dan klan yang terjerat dengan gerbang kenaikan. Secara bertahap, sosok Song Jin menjadi semakin transparan. Apakah kau masih memiliki pertanyaan? Baiklah, itu saja untuk saat ini. Bisakah aku meminta metode yang aku inginkan? Baiklah. Tetapi tunggu sebentar. Song Jin melihat ke arah Seoran dan berbicara. Kau, setengah naga. Bawa slip giok yang kau temukan di pusaka ibumu. Ya, ada apa? Aku perlu melihat isinya juga. Aku harus tahu mengapa ibumu,
yang membawa aib lembah hantu hitam, menikah dengan binatang itu dan melahirkanmu. Seoran ragu sejenak, lalu membawa slip giok itu. Songjin berdiri di belakang Seoran dan membaca isi slip tersebut bersamanya. Setelah beberapa saat, air mata mengalir dari mata Seoran. Ibu, ayah. Songjin, yang sedang membaca slip giok bersama Seoran, menutup matanya dengan ekspresi rumit. Seandainya aku dalam kekuatan penuh, aku tidak akan memaafkanmu, aib lembah kami. Songjin berbicara kepada Seoran. Ibumu, anak itu. Aku melihatnya lahir di kapal penyeberangan Nether, mengoceh, belajar berbicara, dan tumbuh dewasa. Dia bukan muridku atau kerabatku, tetapi dia sering datang padaku, penjaga arsip, menanyakan banyak pertanyaan tentang kultivasi. Dia adalah anak yang terpuji. Songjin melanjutkan sambil melihat slip giok. Aku membenci naga laut yang merusak kehidupan murid lembah kami. Dan kau, aib lembah kami. Tetapi bagi ibumu, sepertinya kau adalah anak yang dibanggakannya. Songjin berpaling dari Seoran dan berjalan ke arahku lagi. Apakah kau mengalirkan kesadaran ke sumber daya tambahan ketiga dari kapal penyeberangan Nether? Benar. Berhenti mengalirkan. Jika sumber daya tambahan ketiga dirangsang terlalu banyak, kapal penyeberangan Nether akan diatur untuk meledak. Apa? Aku dengan cepat berhenti mengalirkan kesadaranku dan menatapnya dengan marah. Songjin tersenyum dan berkata, aku awalnya berencana membawa kalian semua bersamaku sebagai teman. Aku ingin mengakhiri hidupku dengan kapal penyeberangan Nether, dan sebagai mayat, aku tidak memiliki apapun untuk hilang. Kalian semua seharusnya bersyukur atas belas kasihan dari murid lembah kami. Dia ingin anaknya hidup. Itulah sebabnya aku mengubah pikiranku untuk pergi sendirian. Aku hampir terjebak dalam penghancuran diri kapal penyeberangan Nether. Aku menatap hantu yang menyedihkan ini. Jangan khawatir. Tidak ada lagi trik atau rahasia sekarang. Sebutkan metode kultivasi yang kau inginkan. Aku berencana memberikannya padamu sebelum aku mencapai nirvana, jadi cepatlah bicarakan. Sig. Aku menahan ketidakpuasan yang muncul dalam diriku sambil melihat Songjin. Aku perlu memperoleh metode kultivasi, apapun yang terjadi. Pertama, aku ingin metode kultivasi Ki Building. Bukan seni iblis. Berdasarkan prinsip pemahaman sebelum terobosan. Sesuatu yang tidak memerlukan bahan berharga, pil, atau kualitas akar spiritual khusus. Oh, mengapa kau begitu pilih-pilih? Meminta metode kultivasi non-iblis dari sekte jalur iblis kami? Berdasarkan prinsip pemahaman sebelum terobosan? Siapa yang bahkan mempraktikkan prinsip ketinggalan zaman seperti itu? Dan teknik yang tidak memerlukan bahan berharga atau kualitas akar spiritual khusus? Wajahnya mengernyit kesal. Permintaanmu sangat menuntut. Jika bukan metode iblis, apakah itu berarti tidak boleh menggunakan energi iblis, energi jahat, atau energi hantu? Aku menggelengkan kepala. Silakan kecualikan metode kultivasi yang memerlukan pengorbanan orang lain. Itu jangkauan yang luas. Sial. Ia tampak kesal dan berpikir sejenak sebelum berbicara padaku. Ada 3 metode kultivasi yang memenuhi kriteria menuntutmu. Yin Soul Ghost Incantation, Devil Legion Terracotta Scroll, dan Silica Earth Great Wall Practice. Mana yang akan kau pilih? Nama dari 2 diantaranya terdengar seperti metode kultivasi iblis. Yin Soul dan Devil Legion. Mereka terdengar sangat jahat, bukan? Songjin menjelaskan metode kultivasi tersebut. Kau mungkin berpikir begitu, tetapi tidak. Yin Soul Ghost Incantation adalah metode di mana praktisi memahami rasa sakit dan penyesalan mereka sendiri. Ini bukan tentang mengembangkan energi jahat, dan saat kau memahami rasa sakitmu, semakin cepat kemajuan kultivasimu. Ini bukan jalur iblis tetapi lebih kepada esensi pemahaman sebelum terobosan. Devil Legion Terracotta Scroll
meskipun namanya adalah yang terbaik bagi kultivator yang memiliki harta dharma. Semakin banyak kau memahami sifat harta dharma, semakin terintegrasi dalam praktikmu, mempercepat kultivasimu. Silica Earth Great Wall Practice mempercepat kultivasi semakin banyak kau memahami urat naga di bumi. Semakin lama kau tinggal di satu tempat, memahami bumi, semakin cepat kemajuan kultivasimu. Setelah menjelaskan metode kultivasi, Song Jin menatapku. Sejujurnya, aku merekomendasikan In Soul Ghost Incantation yang paling. Mengapa begitu? Apakah itu tidak jelas? Apakah kau lupa bahwa aku mengintip ke dalam esensi hatimu? Siapa yang memahami rasa sakit sebaik dirimu? Jika kau mempraktikkan In Soul Ghost Incantation, kau akan bisa berkembang dengan sangat cepat. Rasa sakit. Aku merenung di dalam hati. Devil Legion Terracotta Scroll tidak cocok untukku karena aku bahkan tidak memiliki artefak sihir, apalagi harta dharma. Silica Earth Great Wall Practice tidak berguna kecuali aku tinggal di satu tempat, dan tidak ada jaminan aku bisa melakukan itu. Tetapi tetap saja, Silica Earth Great Wall Practice menggoda. Namun, jika Yin Soul Ghost Incantation memang mempercepat dengan pemahaman tentang rasa sakit, itu tampaknya pilihan yang baik juga. Tentu saja, sepertinya itu paling berbahaya hanya dengan namanya. Sebaiknya, selalu ada kehidupan berikutnya. Berikan aku In Soul Ghost Incantation. Jika pada akhirnya aku akan mendapatkan ketiga metode tersebut, lebih baik memulai dengan yang paling berbahaya dan memilih yang lebih baik di lain waktu. Pilihan yang baik. Dengan keadaan pikiranmu, kau akan mencapai penguasaan yang hebat dengan cepat. Setelah berbicara, Song Jin mengukir kesadarannya ke dalam sisa-sisa kapal penyeberangan neter di dekatnya. Pola rumit terbentuk padat di atas puing-puing. Aku tidak bermain trik dengan nama lembah hantu Azur. Kembangkan sesuai keinginanmu. Setelah berbicara, ia berbalik. Ia berjalan menuju buritan kapal penyeberangan neter. Lebih dari 60% praktisi lembah hantu Azur lahir dan menemui akhir hidup mereka di kapal penyeberangan neter ini. Demikian pula, kelahiranku dan kematianku terjadi saat menjaga kapal ini. Sosoknya secara bertahap menjadi semakin transparan. Dengarkan baik-baik, setengah naga. Kau memang noda lembah kami, tetapi kau tetap noda kami. Jadi tumbuhlah dan bertahanlah dengan cara yang tidak akan membuatmu menjadi aib bagi ibumu dan lembah kami lagi. FSSS hahaha. Setengah dari darahmu berasal dari murid lembah hantu Azur. Mungkin hanya setengah, tetapi sebagai senior sekte, aku tidak bisa pergi tanpa memberikan sesuatu kepada anak muridku. PFFT. Karakter baru ditambahkan ke slip giok di tangan Seoran. Kau akan memahami nilainya. Aku tidak menyukaimu. Tetapi sebagai senior sekte, ini adalah tugas terakhirku untuk murid kami yang mencintaimu cukup untuk menanggung aib. Bersyukurlah pada ibumu dan hiduplah dengan baik. Song Jin naik ke buritan kapal penyeberangan neter, menatap laut biru yang meluncur di bawah kapal. Ia perlahan-lahan berbalik kepada kami, memberikan Seoran satu tatapan terakhir. Sepertinya ia menggabungkan gambaran orang lain melalui Seoran. Dan, terima kasih telah menyaksikan saat-saat terakhirku. Dengan kata-kata itu, Song Jin menyebar ke angin laut. Seoran, dengan ekspresi rumit, melihat ke tempat ia berada dan membungkuk. Aku pun, meski hanya sejenak, berdoa untuk kedamaian arwah yang telah tiada, terlepas dari keadaan. Setelah menyaksikan momen terakhir Song Jin, aku memutar roda kemudi, menentukan arah menuju tempat tinggal Seoran. Seoran mulai menginterpretasikan apa yang ditinggalkan Song Jin padanya, sementara aku duduk dan mulai membandingkan serta membaca teknik dari hutan laut berkilau seribu yang diberikan oleh guruku dan In Soul Ghost Incantation yang diberikan oleh Song Jin. Dengan semua ikatan yang perlu diselesaikan kini teratasi, saatnya untuk benar-benar mempelajari metode kultivasi Ki Building. Metode kultivasi In Soul Ghost Incantation adalah
Pengetahuan tentang Insol Ghost Incantation mulai memasuki pikiranku.